Reaksi CM Punk jadi polisi zebra bareng Roman Reigns. Zack Ryder akhirnya return ke WWE. WWE kontrak 2 atlet elit. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Reaksi CM Punk jadi polisi zebra bareng Roman Reigns. Pas di World Premiere Zootopia 2, CM Punk ngobrol sama CG Movie soal karakter yang dia peranin. Punk dan Roman Reigns sama-sama ngisi suara karakter zebra polisi. Punk jadi Zebro Zebrowski, sementara Reigns jadi Zebro Zebraxton. Punk bilang dia nggak yakin apakah karakter mereka saudaraan atau cuma sama-sama zebra aja. Tapi yang jelas, rasanya aneh tapi fun jadi zebra polisi. Dia bilang, aku Zebro Zebrowski, dia Zebro Zebraxton. Aku nggak tahu kita berdua bersaudara apa enggak, tapi kita sama-sama polisi. Aneh rasanya mainin polisi, aneh juga jadi zebra. Tapi sumpah, ini fun banget dan aku excited lihat hasilnya di layar gede. Sinopsis resmi Zootopia 2 nyeritain Judy Hopps dan Nick Wilde yang habis pecahin kasus terbesar di sejarah Zootopia. Tapi hubungan mereka mulai renggang setelah Chief Bogo nyuruh mereka ikut program konseling Partners in Crisis. Masalah makin gila pas mereka kejebak dalam misteri baru yang terkait sama kedatangan seekor ular berbisa di kota. Selain Punk dan Reigns, film ini dibintangi banyak banget nama besar, termasuk The Final Boss Dwayne Johnson. Menurut kalian, apakah CM Punk dan Roman Reigns cocok jadi polisi zebra? Komen di bawah. Zack Ryder akhirnya return ke WWE. The Indie God Matt Cardona balik ke main roster WWE untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Tapi bukan sebagai Cardona. Dia balik sebagai Zack Ryder, lengkap dengan tim song radio dan branding broski. Ini semua terjadi di SmackDown kemarin. Ryder yang bulan lalu muncul di NXT sebagai Cardona, kali ini turun ring lawan LA Knight dalam match The Last Time Is Now turnamen buat memperebutkan tiket melawan John Cena di pertandingan terakhir karirnya di Saturday Night's Main Event. Matchnya cepet dan seru banget, tapi sayangnya Ryder belum bisa kalahin LA Knight di pertandingan comeback-nya. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak full-time Zack Ryder? Komen di bawah. WWE kontrak 2 atlet elit. WWE barusan nambah 2 atlet baru ke roster developmental mereka, bikin NXT makin fresh jelang event gede berikutnya. Pertama ada Jessica Bogdanov, juara senam ritmik yang punya karir kompetitif panjang banget. Dia nge-wow para evaluator waktu tryout SummerSlam 2025 di East Rutherford, New Jersey. Prestasinya gokil, perak di 5 balls, perunggu di 3 ribbons, dan 2 hoops di Pan American Games 2011. Tahun 2012 dia ikut USA Gymnastic Rhythmic Championships, terus di 2015 dia jadi Freestyle Calisthenics World Champion. Dengan background atlet elit kayak gitu, transisi dia ke dunia pro wrestling kelihatan bakal mulus. Lalu ada Cyrus Habibi Likio yang juga dapat kontrak setelah tryout awal tahun ini. Dia datang dari dunia football dan dari dulu udah terang-terangan ngejar mimpi buat masuk WWE. Latihan dan progresnya dia dokumentasiin lewat vlog. Perjalanannya ke WrestleMania 41 di Las Vegas bulan April 2025 bahkan jadi momen penting. Konten yang dia bikin waktu itu menarik perhatian salah satu recruiter WWE, dan dari situlah jalan dia buat tanda tangan kontrak resmi kebuka. Sekarang dua-duanya bakal mulai latihan di Performance Center Orlando, Florida, bersiap buat debut mereka di NXT sambil brandnya bersiap menuju NXT Deadline di San Antonio pada tanggal 7 Desember 2025. Menurut kalian, apakah mereka akan bisa jadi masa depan WWE? Komen di bawah. Charlotte Flair tinggalkan Alexa Bliss karena Rhea Ripley. Charlotte Flair ngelakuin hal yang benar-benar gila di SmackDown. Dia ninggalin Alexa Bliss begitu aja, dan sekarang dia akhirnya buka suara soal itu. Charlotte bilang dia cuma lagi ngelindungin ketenangan dirinya sendiri, bahkan setelah lihat Alexa Bliss dihajar habis-habisan. Padahal mereka udah beberapa bulan jadi tim bareng dan bahkan sempat jadi tag team champion sebelum kalah dari Kabuki Warriors gara-gara campur tangan Nia Jax dan Lash Legend.
Yang bikin makin panas, meskipun Jax dan Legend yang ngerusak match mereka, Seret malah mutusin buat nggak balas dendam dan nggak mau satu tim sama Rhea Ripley. Keputusan itu bikin dia ninggalin Alexa gitu aja dengan alasan pilih kedamaian diri sendiri daripada harus kerja bareng Ripley. Sekarang karena Seret cabut, tim mereka harus cari pengganti buat War Games dan itu jelas nggak gampang. Jax, Legend, dan Kabuki Warriors lagi on fire dan niat ngeruntuhin mereka habis-habisan. Menurut kalian, siapa nih yang cocok gantiin Charlotte Flair buat pertandingan War Games? Komen di bawah. Drew McIntyre gabung The Vision di SmackDown. Drew McIntyre sekarang udah jelas-jelas melihat visinya dan dia resmi memihak The Vision. Ia bahkan ngasih pesan pertamanya setelah bergabung sama grup villain itu. Status Drew di Survivor Series War Games sebelumnya ngambang gara-gara dia sempat diskors minggu lalu. Emosi dia meledak setelah gagal ngerebut gelar Undisputed WWE Championship dari Cody Rhodes. Waktu itu dia nyerang wasit Dan Eigler yang bikin pertandingan Aleister Black melawan Cody Rhodes berakhir diskualifikasi. Nick Aldis langsung nge-suspend dia tanpa mikir panjang, tapi ternyata hukuman itu malah jadi berkah terselubung buat Drew. Di SmackDown kemarin, Paul Heyman ngejebak Aldis buat nyetujui syarat kontrak War Games. The Vision boleh milih siapapun dari brand manapun buat jadi anggota keempat. Aldis nggak nyangka The Oracle bakal bawa balik Drew McIntyre yang lagi diskors. Drew muncul pas The Vision ngerusuh di match Cody Rhodes melawan Bronson Reed. The Usos sempat nyoba ngebantu, tapi Drew datang dari belakang dan langsung ngebalik keadaan buat The Vision. Dia juga otomatis ngeabayin perintah Aldis yang kelihatan jelas banget kesel sama Heyman. Akhir segmennya, The Vision berdiri gagah, Heyman jabat tangan Drew dan ngasih kontrak buat ngeresmikan aliansi baru ini. Habis acara, Drew posting di X sebuah foto si Empang yang sama sekali nggak nongol pas kerusuhan itu terjadi. Menurut kalian, apakah si Empang itu leader yang nggak baik karena tidak hadir menolong para babyface? Komen di bawah. Update DLC terbaru dan terakhir WWE 2K25. WWE 2K25 hari ini akhirnya ngerilis karakter DLC kelima sekaligus yang terakhir, Saturday Night's Main Event Pack. Isinya 5 legenda era keemasan WWE yang dulu ngegila di Saturday Night's Main Event tahun 80-an. Di pack ini ada Jesse the Body Ventura, Mr. Wonderful Paul Orndorff, Tito Santana, Jang Yardog, dan Sid Justice. Lima-limanya itu dulu benar-benar jadi wajah utama acara Saturday Night's Main Event yang nge-boost WWE jadi hiburan global kayak sekarang. Gak cuma 5 karakter bisa dimainkan, DLC ini juga nambahin lebih dari 60 gerakan dan ton baru. Plus, tiap superstar di pack ini dapat kartu My Faction. Kalian bisa beli Saturday Night's Main Event Pack secara terpisah atau dapat otomatis kalau kamu punya Season Pass, Ringside Pass, Farewell Tour Edition, Bloodline Edition, atau Deathmatch Edition dari WWE 2K25. WWE 2K25 sendiri sekarang jadi game dengan rating tertinggi sepanjang sejarah franchise di Xbox. Support gamenya juga masih lanjut lewat My Faction Live Events dan sebentar lagi mereka bakal ngerilis Persona Card WrestleMania Part 1-nya Penta. Kelima legenda yang masuk di pack ini udah masuk WWE Hall of Fame semuanya. Ventura sempat jadi gubernur di Minnesota dan masuk dunia film. Orndorff pernah main di main event WrestleMania pertama. Santana itu juara King of the Ring tahun 1989 dan ngumpulin banyak gelar sepanjang karirnya. Menurut kalian, apakah DLC terakhir WWE 2K25 ini layak buat dibeli? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were